Halo anak-anak, selamat pagi. Semoga semuanya tetap dalam keadaan sehat. Bertemu lagi dengan Ibu Asri. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran PPKN berkaitan dengan materi asas kewarganegaraan. Sebelum Ibu mulai pembelajaran, Ibu mengingatkan kembali untuk tekan tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Asas kewarganegaraan dibedakan menjadi dua. Ada asas ius sanguinis dan asas ius soli. Asas ius sanguinis. Asas ius sanguinis atau disebut juga sebagai asas keturunan, yaitu kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan pada keturunan orang yang bersangkutan. Misalnya, seseorang dilahirkan di negara A, sedangkan orang tuanya berkewarganegaraan negara B, maka ia adalah warga negara B. Jadi, berdasarkan asas ini, kewarganegaraan anak selalu mengikuti kewarganegaraan orang tuanya tanpa memperhatikan di mana anak itu lahir. Jadi, Ibu tegaskan bahwa asas ius sanguinis ini merupakan kewarganegaraan anak akan selalu mengikuti kewarganegaraan orang tuanya tanpa memperhatikan di mana anak itu lahir. Atau asas ius sanguinis ini disebut juga sebagai asas keturunan. Yang kedua, asas ius soli. Asas ius soli disebut juga sebagai asas kedaerahan atau tempat kelahiran, yaitu kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan tempat kelahirannya. Nah, misalnya seseorang dilahirkan di negara B, sedangkan orang tuanya berkewarganegaraan negara A, maka ia adalah warga negara B. Jadi, menurut asas ini, kewarganegaraan seseorang tidak terpengaruh oleh kewarganegaraan orang tuanya karena yang menjadi patokan adalah tempat kelahirannya. Bisa dikatakan bahwa asas ius soli ini merupakan asas kedaerahan atau berdasarkan tempat kelahiran. Adanya perbedaan dalam menentukan kewarganegaraan di beberapa negara, baik yang menerapkan asas ius soli maupun ius sanguinis, dapat menimbulkan dua kemungkinan status kewarganegaraan seorang penduduk. Nah, dua kemungkinan yang dimaksud itu apa saja? Yang pertama, apatrid, dan yang kedua, bipatrid. Apatrid yaitu adanya seorang penduduk yang sama sekali tidak mempunyai kewarganegaraan. Jadi dia itu tidak memiliki kewarganegaraan. Nah, contohnya seorang keturunan bangsa A yang menganut asas ius soli lahir di negara B yang menganut asas ius sanguinis. Orang tersebut tidaklah menjadi warga negara A dan juga tidak dapat menjadi warga negara B. Jadi orang tersebut tidak mempunyai kewarganegaraan. Jadi apatrid itu adalah seorang penduduk yang sama sekali tidak mempunyai kewarganegaraan. Selanjutnya bipatrid. Bipatrid yaitu adanya seorang penduduk yang mempunyai dua macam kewarganegaraan sekaligus. Jadi kewarganegaraannya itu rangkap atau ganda. Misalnya, seseorang keturunan bangsa B yang menganut asas ius sanguinis lahir di negara A yang menganut asas ius soli. Karena ia keturunan bangsa B, maka ia dianggap sebagai warga negara B. Akan tetapi, negara A juga menganggap dia warga negaranya berdasarkan tempat kelahirannya. Jadi bipatrid itu seorang penduduk yang mempunyai dua macam kewarganegaraan sekaligus. Jadi kewarganegaraannya itu ganda atau rangkap. Karena adanya apatrid dan bipatrid, jadi diperlukan penentuan status kewarganegaraan. Nah, penentuan status kewarganegaraan dibedakan menjadi dua, ada stelsel aktif dan ada stelsel pasif. Jadi di sini Ibu salah mengetik ya. Yang benar itu adalah yang ini tulisannya adalah harusnya stelsel ya. Jadi di sini
huruf L, stel sel aktif. Yang pertama kita bahas tentang stel sel aktif. Apa yang dimaksud dengan stel sel aktif? Seseorang harus melakukan tindakan hukum tertentu secara aktif untuk menjadi warga negara, atau istilahnya stel sel aktif itu adalah naturalisasi biasa. Jadi kalau orang ingin mendapatkan status kewarganegaraannya dari stel sel aktif ini, jadi dia harus melakukan tindakan hukum. Itu namanya stel sel aktif. Stel sel pasif. Seseorang dengan sendirinya dianggap menjadi warga negara tanpa melakukan suatu tindakan hukum tertentu atau disebut dengan naturalisasi istimewa. Nah, kenapa dikatakan istimewa? Karena seseorang itu mendapat kewarganegaraan tanpa melakukan tindakan hukum. Contohnya, misalnya seorang warga negara asing yang melakukan atau ada prestasi seperti itu di negara B, jadi dia si warga negara A itu bisa mendapatkan kewarganegaraan dengan langsung diberikan oleh presiden. Jadi dia langsung mendapatkan kewarganegaraan tanpa melakukan tindakan hukum. Itu yang dimaksud dengan stel sel pasif ya. Jadi istilahnya naturalisasi istimewa. Berkaitan dengan kedua stel sel tadi, seorang warga negara dalam suatu negara pada dasarnya mempunyai hal-hal sebagai berikut. Yang pertama ada hak opsi dan yang kedua ada hak repudiasi. Hak opsi yaitu hak untuk memilih suatu kewarganegaraan dalam stel sel aktif. Jadi dia berhak memberikan pilihan terhadap kewarganegaraan yang dia inginkan. Sedangkan kalau hak repudiasi yaitu hak untuk menolak suatu kewarganegaraan pada stel sel pasif. Yang tadi stel sel pasif itu kan berkaitan dengan naturalisasi istimewa ya. Jadi seorang mendapatkan kewarganegaraan tanpa adanya tindakan hukum. Jadi dia berhak kalau mau menerima kewarganegaraan yang diberikan diperbolehkan. Tapi kalau menolak juga diperbolehkan. Itu yang dimaksud dengan hak repudiasi. Menurut penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, dinyatakan bahwa Indonesia dalam penentuan kewarganegaraan itu menganut asas-asas sebagai berikut. Nah, asas-asasnya apa saja? Yang pertama ada asas ius sanguinis, yang kedua ada asas ius soli secara terbatas, ada asas kewarganegaraan tunggal, dan ada asas kewarganegaraan ganda terbatas. Jadi ada 4. Asas ius sanguinis yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan, bukan berdasarkan negara tempat dilahirkan. Kemudian yang kedua, asas ius soli secara terbatas, yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan negara kelahirannya yang diberlakukan terbatas bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur undang-undang. Kalau asas kewarganegaraan tunggal, yaitu asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang. Jadi tidak boleh dia memiliki kewarganegaraan rangkap atau kewarganegaraan ganda. Asas kewarganegaraan ganda terbatas yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang. Jadi ini sudah porsinya masing-masing ya, dari asas ius sanguinis, asas ius soli secara terbatas, asas kewarganegaraan tunggal, dan juga asas kewarganegaraan ganda terbatas. Ya, untuk materi hari ini Ibu cukupkan. Seperti biasa kalian harus berlatih soal. Jadi agar kemampuan pemahaman materi yang Ibu berikan itu, apakah kalian sudah memahami atau belum ya. Nah, jadi silahkan dikerjakan. Soalnya jelaskan perbedaan antara asas ius soli dan asas ius sanguinis, serta berikan masing-masing satu contoh dari asas ius soli dan asas ius sanguinis. Jadi jelaskan dulu perbedaannya, asas ius soli itu bagaimana dan asas ius soli
Maksudnya Ibu asas ius sanguinis itu apa? Nah, setelah menjelaskan perbedaannya, kalian berikan masing-masing satu contoh. Kalau asas ius soli ini contohnya begini, kalau asas ius sanguinis contohnya ini. Ya, baik anak-anak, untuk pertemuan kali ini Ibu cukupkan. Semoga materi yang Ibu berikan hari ini bisa bermanfaat untuk anak-anak. Ibu ingatkan kembali, jangan lupa tekan tombol subscribe karena subscribe itu gratis.